Ketemu lagi sama Lause nih. Bagaimana kabar Jikit semua di rumah? Lause berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan tetap dalam keadaan yang sukacita. Karena hari ini kita sama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah Jikit, bagaimana? Kan sudah pada masuk sekolah nih. Gimana? Tetap semangat ya dalam sekolah, dalam belajarnya, dalam mengerjakan semua tugas-tugasnya. Nah Jikits, kita sama-sama mau memuji memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya langsung mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan kami juga mau mendengarkan akan perenungan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh, supaya kami fokus. Dan kami rindu Tuhan ibadah kami hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Jikit sama-sama langsung mengajak kita semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan sebuah pujian yang mengatakan kita mau bersuka di dalam Tuhan. Karena hari ini ya sama-sama kita mau bersukaria, memuji, memuliakan Dia. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan mau bersuka bagi Tuhan. Hari
memuji, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik buat kita semua. Nah adik-adik, sebentar lagi kita sama-sama akan mendengarkan akan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Di tahun 2020 mungkin sudah banyak hal yang kita hadapi, yang kita lewati. Ada begitu banyak hal suka, hal duka. Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita alami. Mari pada saat ini kita mau sama-sama menaikkan sebuah pujian. Pujian ini yang mengingatkan setiap kita untuk selalu mau percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai Allah. Allah yang baik. Allah yang penuh kasih. Allah sang penyembuh bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita memuji, memuliakan Tuhan. Mempersiapkan diri mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, hatiku mau percaya Tuhan, hatiku mau percaya Tuhan. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, Jikits, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya langsung mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang ke hadapan Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami hikmat, kesungguhan, hati, fokus supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan mau kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan waktu untuk perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Jikits,
Hari ini kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan. Nah, minggu-minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan mengenai bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Allah yang layak dipercaya. Yesus itu memelihara kehidupan kita. Yesus itu memenuhi akan kebutuhan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita sama-sama mau belajar lagi mengenai Yesus, Sang Penyembuh. Yesus nggak hanya memelihara kehidupan, tetapi juga dia adalah pribadi atau Allah yang sanggup menyembuhkan akan setiap sakit penyakit yang kita alami. Nah, adik-adik, langsung mengajak setiap kita untuk ambil Alkitabnya nih. Ambil Alkitabnya, kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ambil Alkitabnya yuk, ambil Alkitabnya yuk. Ya, udah siap semua ya dengan Alkitabnya. Hari ini kita belajar dari Yohanes 5. Yohanes di perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Atau di perjanjian mana ya? Nah, adik-adik udah dapat nih Yohanes ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Langsung gak bacain semua. Kalau langsung bacain semua kayaknya adik-adik bakal tidur. Kepanjangan langsung kayak lagi dengerin dongeng gitu ya. Nah, adik-adik langsung akan mengisahkan, menceritakan akan kebenaran firman Tuhan ini. Apa sih? Tentang apa sih, kisah apa ini? Dan hari ini kita mau belajar apa dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-18 di sini mengisahkan mengenai penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Nah, adik-adik, dari Galilea Yesus itu pergi ke Yerusalem. Dia pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya ibadah orang Yahudi. Nah, ketika Yesus berjalan masuk ke Yerusalem, di Yerusalem itu ternyata ada sebuah kolam. Kolamnya itu di dekat pintu gerbang domba. Dan kolam itu disebut kolam Bethesda. Kolam itu dibatasi oleh 5 serambi atau tiang-tiang tertutup. Nah, Bethesda ini dikatakan bahwa dia merupakan sebuah kolam yang dipercaya dapat memberikan kesembuhan bagi orang yang mengalami sakit penyakit. Nah, adik-adik, di serambi-serambi itu atau di tiang-tiang itu ya, ada orang-orang yang tidur, yang sedang mengalami sakit, ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh, mereka sedang menunggu untuk bisa mengalami kesembuhan. Nah, mereka percaya ketika kolam itu digoyangkan, digoncangkan, ya, mereka masuk ke dalam kolam itu, mereka akan mengalami kesembuhan. Itu yang mereka percaya. Jadi sehingga begitu banyak orang sedang berada di tepi-tepi kolam itu untuk menantikan kapan air ini akan digoncangkan oleh malaikat dan mereka bisa masuk ke dalam kolam itu. Nah, ketika Yesus berjalan melihat ada begitu banyak orang, kerumunan di situ sedang menantikan untuk mengalami kesembuhan. Lalu Yesus melihat ada seorang yang terlihat sangat lemah, sedang terbaring, badannya yang kurus. Terlihat dia sedang mengalami kesakitan yang begitu sakit. Yesus tahu bahwa orang ini sudah mengalami sakit sekian lama. Dan ternyata orang ini mengalami sakit sudah 38 tahun. Wow, adik-adik bayangin. 38 tahun dia tidak bisa berjalan, hanya terbaring lemah, gak bisa ngapa-ngapain. Dan dia sangat mengharapkan kesembuhan. Ketika Yesus melihat orang yang berbaring di situ, yang sudah mengalami sakit selama 38 tahun, Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lalu orang yang sakit ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa mengalami kesembuhan?" Tuhan tahu semua orang akan berebutan untuk bisa masuk ke dalam kolam itu. Sedangkan saya, siapa yang mau tolong saya, yang mau angkat saya untuk masuk ke kolam itu? Bagaimana mungkin? Saya sudah berusaha berjuang, tapi saya tetap kalah sama orang lain. Orang lain lebih cepat. Saya gak kebagian kesempatan itu. Saya gak bisa untuk masuk ke dalam kolam itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh orang itu, lalu Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah,
mendengar apa yang Yesus katakan itu, apa reaksi dan respon dari orang ini? Kira-kira dia bodoh amat, gak mau denger, udahlah tidur aja lagi. Udahlah mengharapkan siapa yang kira-kira mau angkatin dia. Nah adik-adik, respon dari orang ini, dia langsung mengikuti apa yang Yesus katakan. Dia langsung bangkit berdiri dan ternyata adik-adik, pria ini bisa mengalami kesembuhan. Dia bisa berdiri, dia berjalan, dan dia bisa menggulung tilamnya atau tikar alas tempat dia tidur. Pria ini mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Dengan segera kemudian dia mengangkat tilamnya, mengangkat tikarnya, dan dia bergegas untuk jalan. Dia melakukan persis seperti apa yang Yesus katakan kepada dia. Ketika orang ini, pria ini yang sudah mengalami kesembuhan daripada Yesus, berjalan, mengangkat tikarnya. Lalu dia bertemu dengan beberapa orang-orang pemimpin agama Yahudi. Lalu orang-orang pemimpin agama Yahudi ini berkata, "Hai, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu kalau hari ini itu adalah hari Sabat. Hari di mana orang gak boleh bekerja. Hari di mana dikhususkan untuk beribadah, beristirahat. Tidak ada yang boleh bekerja." Lalu sang pria yang telah disembuhkan oleh Yesus ini berkata, "Orang yang telah menyembuhkan aku, yang berkata, bangunlah, berdirilah dan angkatlah tilammu." Lalu para pemimpin agama Yahudi ini berkata, "Siapa orang itu? Siapa orang itu? Siapa yang menyembuhkan engkau? Siapa yang berani berkata demikian?" Nah adik-adik, lalu si pria ini berkata, "Saya tidak tahu." Kenapa pria yang disembuhkan oleh Yesus ini gak tahu siapa yang sembuhkan dia? Karena pada saat itu Yesus langsung pergi, tidak lagi berada di kerumunan banyak orang. Yesus pergi meninggalkan tempat itu. Nah adik-adik, tadi orang-orang pemimpin agama Yahudi ini kesal dan marah. Kenapa mereka marah? Karena menurut tradisi mereka tidak boleh melakukan pekerjaan apapun di hari Sabat. Mereka sangat kesal, sangat marah ketika ada orang-orang yang tidak menaati akan aturan atau tradisi dari Yahudi itu sendiri. Nah adik-adik, kemudian pria yang telah disembuhkan oleh Yesus ini berjalan memasuki bait Allah. Ketika dia memasuki bait Allah, dia bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus berkata, "Lihat, kamu telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Itu yang dikatakan Yesus kepada pria yang telah disembuhkan olehnya. Mendengar perkataan ini, sang pria tua yang sudah mengalami sakit selama 38 tahun dan mengalami kesembuhan, langsung keluar dari bait Allah. Dan dia kasih tahu kepada para pemimpin agama Yahudi, "Yang menyembuhkan aku adalah Yesus. Yesus yang memberikan kesembuhan kepadaku. Yesus yang memberikan kesembuhan kepadaku." Mendengar perkataan ini, para pemimpin agama Yahudi ini semakin marah, semakin kesal. Yang pertama, kenapa mereka marah dan kesal? Karena ada orang yang tidak menaati akan tradisi atau akan orang-orang Yahudi yang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun di hari Sabat. Yang kedua, Yesus ingin menyamakan dirinya sama dengan Allah. Hal ini yang membuat para pemimpin agama Yahudi semakin kesal dengan Yesus, semakin kesal dengan apa yang dilakukan, semakin kesal karena mereka melihat bahwa Yesus ingin menyamakan diri mereka dengan Allah. Nah adik-adik, kisah ini memperlihatkan sesungguhnya siapa itu Yesus. Yesus adalah Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia pribadi yang sanggup menyembuhkan, bahkan kepada orang yang sudah 38 tahun mengalami sakit. Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Nah langsung pertanyaannya, kenapa masih ada orang-orang yang sudah mengalami sakit, tapi kok gak sembuh-sembuh ya Lause? Nah, adik-adik Lause teringat dengan percakapan Lause dengan keponakan Lause yang berusia 5 tahun.
dalam percakapan itu dia berkata, Kuku, kalau kita sakit, kita harus berdoa sama Tuhan. Nah, Lause pernah iseng nih sama ponakannya Lause bilang, berdoa, tapi kok belum sembuh-sembuh ya? Ya, gak apa-apa, kita berdoa lagi. Kita berdoa sama Tuhan, kan Tuhan yang pasti sembuhin kita. Tapi kok bisa belum sembuh ya? Ya, Kuku, kita tetap harus berdoa lagi. Karena Tuhan Yesus itu pemilik kehidupan kita. Ya, kira-kira gitu percakapan Lause dengan keponakan Lause yang masih usia 5 tahun, yang masih ngomongnya aja polos-polos gitu ya. Sontak Lause jadi teringat, ya anak kecil aja usia 5 tahun bisa ingat kalau lagi sakit, meminta pertolongannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan pemilik kehidupan kita. Waktu kita sakit, Tuhan memberikan kita alat-alat untuk kita bisa pakai, obat-obatan, dokter, dan sebagainya untuk bisa menolong kita. Tapi sesungguhnya kesembuhan itu hanya daripada Yesus itu sendiri. Dia Allah yang berkuasa, yang mampu menyembuhkan setiap kita. Nah, adik-adik, tatkala kita lagi sakit, adakah kita punya hati yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, mau berserah kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan? Mungkin banyak hal yang kita nggak tahu, kenapa sampai sekarang papa, mama, keluarga kita masih belum sembuh juga. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan ke depannya. Tapi mari kita tetap terus percaya kepada Tuhan, Sang pemilik kehidupan kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Mari kita tetap terus berdoa kepada Tuhan, mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia Allah pemegang kendali kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Nah, adik-adik, kiranya perenungan hari ini menolong kita untuk mengingatkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan tetap terus mau percaya kepada Tuhan, bersandar dan berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Lause mau kasih ayat hafalan nih buat kita semua. Hafalan hari ini di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Langsung ulangi sekali lagi ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari adik-adik, kita tetap terus percaya kepada Tuhan sebagai Allah Sang Penyembuh kita. Yesus yang mampu menyembuhkan setiap segala sakit penyakit kita. Kalau hari ini kita masih belum mengalami kesembuhan, tetap terus percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus tahu waktu yang terbaik, kapan yang terbaik buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang terus senantiasa baik kepada setiap kami. Tatkala kami sakit, Engkau selalu terus berada bersama-sama dengan kami. Engkau yang terus memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak hal yang mungkin kami tidak mengerti, tapi kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami sakit, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu memberikan kami sukacita di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami tetap terus percaya kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Jikit, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday dan God bless you. Bye-bye.